Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi tambahan ya, yaitu materi yang berkaitan dengan hasil kali skalar 2 vektor. Nah, materi hasil kali skalar 2 vektor itu sendiri sudah pernah dijelaskan jauh sebelum kalian libur. Nah, di sini adalah materi tambahan yang berkaitan dengan itu, dimana di sini saya sajikan yaitu sifat-sifat hasil kali skalar 2 vektor. Nah, yang di sini saya tampilkan ada 4 sifat yang berlaku di situ ya. Kalau kalian perhatikan di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, misalkan ada 3 vektor, di mana vektornya itu adalah A, B, dan vektor C. Serta ada sebuah bilangan real, yaitu misalnya M dan N. Maka akan berlaku sifat yang pertama, A dot B itu ternyata sama dengan B dot A. Kalau kalian perhatikan, ini adalah sifat komutatif ya. Kemudian yang kedua adalah jika ada vektor A dikalikan dengan dalam kurung skalar M dikalikan dengan sebuah vektor, itu sama saja skalarnya kita kalikan dengan vektor A terlebih dahulu, baru kemudian dikalikan dengan vektor B, atau bahkan juga sama dengan skalarnya sendiri dikalikan dengan perkalian dot produk antara A dan B. Ini berlaku sifat asosiatif ya, atau pengelompokan. Kemudian yang ketiga, apabila ada vektor A dikalikan dengan dalam kurung perkalian skalar M ya, skalar M dikalikan dengan vektor B ditambah dengan skalar N dikalikan vektor C. Nah, ini berlaku sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan, atau supaya mudah diingat ini berlaku sifat SCTV ya, satu untuk semua. Satu vektor ini kita kalikan untuk semua yang ada di dalam kurung ini. Nah, sehingga berlaku M kali vektor A dot B ditambah dengan skalar N dikalikan vektor A dot C. Ini berlaku sifat distributif. Oke. Nah, kemudian yang terakhir di sini, apabila ada dua vektor yang sama kita kalikan, misalnya vektornya adalah A dengan A, maka hasilnya itu sama dengan panjang dari vektor itu dikuadratkan. Nah, sifat ini yang sering kali muncul di dalam beberapa soal ya. Jadi di sini akan saya berikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan penerapan sifat yang keempat. Nah, contohnya misalnya gini, jika nilai dari vektor A atau panjang vektor ya, di sini panjang vektor A itu 8, kemudian panjang vektor B itu misalnya adalah 4, kemudian sudut antara vektor A dengan vektor B itu misalnya adalah 60 derajat ya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah berapa nilai dari panjang vektor A dikurangi dengan panjang vektor B. Nilainya berapa gitu ya. Nah, cara menentukan ini maka kita bisa terapkan sifat yang keempat. Kita bisa menentukan vektor A dikurangi vektor B, kalau saya kuadratkan, itu kan artinya bisa saya uraikan menjadi vektor A dikurangi vektor B dikalikan vektor A dikurangi vektor B. Nah, sehingga di sini bisa saya berlakukan sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif ya. A saya kalikan dengan vektor A, maka menjadi ini A dot A. Kemudian A dikalikan B, berarti negatif A dot B. B dengan A berlaku sifat komutatif, saya tuliskan lagi sama dengan A dot B atau B dot A, sama saja. Kemudian B dengan B berarti berlaku positif karena min dengan min ya. Min dikalikan min jadi positif B dot B. Nah, kemudian dari sini bisa kita uraikan atau kita gunakan sifat A dot A itu apa artinya, yaitu panjang A kuadrat dikurangi, nah ini ada 2 ya, berarti 2 kali A dot B. Kemudian di sini adalah panjang dari B kuadrat. Nah, sehingga di sini panjang A dikurangi panjang dari A min B kuadrat itu sama dengan ini. Nah, ini bisa disimpan ya.
mungkin sewaktu-waktu ada beberapa soal yang menerapkan kasus seperti ini. Ini juga akan berlaku sama ketika kalian menemukan panjang dari A plus B kuadrat, berarti di sini tinggal dijadikan panjang A kuadrat ditambah 2 kali A dot B ditambah panjang B kuadrat. Ingat ya, di sini tandanya berubah. Kalau min berarti di sini min, kalau di sini plus maka di sini juga plus. Oke, kita kembali ke soal tadi. Nah, sehingga di sini panjang dari A min B kuadrat itu sendiri sama dengan, nah, panjang A kan sudah diketahui 8, sehingga di sini bisa kita tuliskan 8 kuadrat dikurangi 2 kali A dot B. A dot B itu kita kembalikan ke definisi perkalian dot produk. Perkalian dari A dot B itu didefinisikan sebagai panjang A dikali panjang B dikalikan cos theta atau cos alpha ya, ditambah dengan panjang B kuadrat. Nah, panjang B kuadrat. Oke, ini kita tulis dulu sebagai panjang A kuadrat saja biar sama semua. Baru di sini panjang A kuadrat kita masukkan 8 kuadrat dikurangi 2 kali 8 dikali 4 dikalikan cos 60. Theta di sini adalah ini ya, ini adalah theta, sudut antara vektor A dengan B. Kemudian ditambah dengan 4 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 64 dikurangi 2 kalikan ini 64 ya. Dikalikan cos 60 itu setengah ditambah 16. Sehingga di sini kita peroleh hasilnya adalah 48. Nah, 48 itu adalah panjang dari vektor A min B kuadrat. Sehingga kalau yang ditanyakan A min B saja, maka hasilnya adalah akar 48. Atau kalau kita jadikan bentuk lain, nilainya adalah sama dengan 4 akar 3. Oke, ini adalah contohnya. Semoga kalian paham. Ini contoh yang pertama ya. Contoh selanjutnya itu misalnya diketahui ada vektor A dan B itu membentuk sudut ya. Nah, membentuk sudutnya itu misalnya 60 derajat. 60 derajat. Jika di sini diketahui panjang dari vektor A dan panjang dari vektor B itu masing-masing ya, masing-masing adalah 5 dan 4. Oke, berarti panjang vektor A 5, panjang vektor B adalah 4. Nah, tentukan atau di sini maka berapakah nilai vektor A dikalikan dalam kurung A min B. Nah, ini berapa hasilnya? Oke, kita bisa mengerjakan itu. Vektor A dikalikan dengan vektor A dikurangi vektor B. Kita berlakukan sifat apa? SCTV ya, satu untuk semua atau distributif ya. Jadi A dot A dikurangi dengan ini dikalikan ini menjadi A dot B. Kemudian kita gunakan sifatnya tadi. A dot A artinya apa? Yaitu panjang A kuadrat. Sedangkan A dot B itu kita kembalikan ke definisi dot produk, yaitu panjang A dikali panjang B dikalikan cos sudut antara vektor A dengan vektor B. Nah, panjang vektor A tadi berapa? Yaitu 5, berarti ini 5 kuadrat dikurangi 5 kali 4 dikalikan cos berapa? Cos 60 ya. Cos 60 berarti sama dengan 25 dikurangi 20 kali setengah. Ini kan berapa? 10 ya. Sehingga hasilnya sama dengan 15. Oke, itu adalah dua contoh yang bisa kalian pelajari. Untuk beberapa soal yang lain bisa kalian kerjakan di buku paketnya, ada banyak soalnya di situ. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.